sekarang tuh apapun saya coba gitu kan. Eh, jadi guru pernah, sekarang Kepsek, jadi model pernah. Saya coba juga kemarin bintang iklan. Tunggu hebat dulu baru mau belajar. Jangan menunggu punya jabatan dulu baru mau berbuat. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah kalau itu untuk kebaikan. Walaupun hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap sepele, kalau itu untuk kebaikan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengubah sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik, itu kan biasa. Tapi mengubah sesuatu yang dari nol, belum apa-apa menjadi lebih baik, itu luar biasa. Alah, Jadi saya iya. mau nyoba itu. Kita kelas. Halo, selamat datang rekan-rekan di podcast Kita Kelas. Dalam kesempatan kali ini kita bersama salah satu perempuan yang saya pikir itu sangat-sangat menginspirasi. Beliau lahir dan besar sangat-sangat banyak, ya perjalanannya itu begitu luar biasa. Di balik perjalanan beliau yang sekiranya diharuskan untuk berhenti, beliau hari ini masih terus berjalan dan terus menorehkan prestasi-prestasi yang ada. Kita kenalan dulu sama Bu Ervina. Ya, Selamat datang Ibu. terima kasih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Eh, kalau sekiranya rekan-rekan ini mau kenalan sama Bu Ervina, siapa sih Bu Ervina nih? Coba kita kasih kenalan dulu deh. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Evina. Saya guru bahasa Inggris dan belakangan ini saya dipercaya sebagai Kepala SMP Negeri 65 Muaro Jambi. Oke, berarti sekarang aktif di kepala sekolah. Udah Iya. berapa lama Ibu? Saya jadi kepala sekolah sudah kurang lebih setahun setengah. Sebelum-sebelumnya saya ngajar. Saya pernah ngajar di SD, Ya. pernah ngajar di SMP, ngajar di SMA juga pernah, di perguruan tinggi juga. Oh, di perguruan tinggi juga pernah, Iya, berarti jadi dosen. sebentar. Oh, artinya udah berapa range waktunya udah berapa lama? Saya mengajar bahasa Inggris itu sudah kurang lebih 23 tahun. 23 tahun bergelut Iya. di dalam dunia bahasa Inggris ya. Iya. 23 tahun di dalam Lama. dunia bahasa Inggris. Lama sekali, betul. Lama. Dan sekarang dipercaya jadi kepala Kepala sekolah. sekolah. Udah Kepala sekolah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Artinya sebelumnya jadi guru. Sebelumnya guru bahasa Inggris. Oh. Iya. Selain itu, Bu? Selain itu kesibukan saya juga sambil belajar menulis gitu ya. Oh, sambil belajar menulis. Iya, ada beberapa artikel yang sempat diterbitkan, terutama tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris, materi atau konten bahasa Inggris, sehingga siswa itu dia tidak cukup hanya belajar di sekolah bersama gurunya, Iya, betul. tetapi juga bisa melalui online, bisa melalui Google. Karena sekarang kan dunia sudah sangat berkembang. Betul. Ya, anak-anak juga kalau belajar secara manual, mereka cenderung bosan gitu kan. Betul. Nah, anak-anak lebih suka belajar itu pakai handphone, melalui games, melalui baca artikel. Iya. Artinya banyak sekali. Berapa artikel? Artikel yang sudah pernah saya tulis dan diterbitkan lewat kompas.com itu ada 115. 115, wow. Iya. Itu bahasa Inggris semua itu? Kontennya bahasa Inggris. pembelajaran bahasa Inggris. Untuk spesifiknya anak-anak? Anak-anak SMP. Oh. Karena saya yang lama itu kan sebagai guru SMP kan Iya, belasan tahun. Iya. Nah, sekarang juga kan kepala sekolah di SMP. Gitu. Ya, selain itu juga, selain menulis artikel juga ada beberapa menulis buku, tapi buku kompilasi gitu kan beserta guru-guru yang lain. Iya. Nah, tentang kearifan lokal, khususnya kearifan lokal Muaro Jambi. Gitu. Oke. Nah, jadi buku itu bisa dipakai oleh anak-anak untuk belajar di sekolah, bisa dipakai guru untuk mengajar bahasa Inggris. Benar-benar. Berarti semacam kita bahasa Indonesia mengajarkan budaya-budaya Jambi gitu. Iya, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris, dan Iya. itu lebih arif dan lebih diterima oleh anak-anak gitu. Iya. Oke. Berarti 23 tahun itu di mana aja Minek tadi? Saya pernah ngajar di SD 29 daerah Jelutung. Jelutung sini, dekat Iya, sini. Kayu Lebar. Betul. Kemudian saya pernah ngajar 3 tahun di SMA Nusantara, Kota Jambi. Kota Jambi. Iya.
pernah ngajar 1 semesteran di Universitas Jambi. Bahasa Inggris juga. Iya, dosen Oke. tamu lah gitu Dosen kan. undangan lah ya. Iya, Benar. kerjasama dengan dosen. Mm. Kemudian selama beberapa belas tahun terakhir itu di SMP. SMP pernah di SMP 7 Batanghari Oh, Batanghari di situ. Selat, ya. Selat. Mhm. Iya, iya, iya. Kemudian di SMP 7 Muaro Jambi Mm-mm. di Jaluko. Mm-mm. Nah, sekarang saya ditempatkan jauh, Terakhir di Jaluko berarti. terakhir sebagai guru di Jaluko, SMP 7 Muaro Jambi. Nah, sekarang saya dipercaya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 65 Muaro Jambi, itu di Kecamatan Marosebo, di daerah perbatasan Tanjak Tim. Jauh sekali. Tanjab Tim dan Muaro Jambi. Muaro Jambi. Iya. Itu saya cukup tahu daerah situ. Itu Ah, masuk betul itu jauh sekali Bini. iya, itu kita lewat jalan tanah. Kita Lewat menempuh jalan tanah. Ah, Oke. Jadi saya kan tinggal di Jambi. Mm-mm. Jadi berkendara dari Jambi masuk ke Muaro Jambi, dari Muaro Jambi lewat Gapura perbatasan Tanjab Tim, Iya. kemudian masuk ke daerah jalan tanah, tembus lagi di Muaro Jambi. Gitu. Beh, kalau sekiranya kita bayangkan nih Bu ya, Ah, dengan mata tertutup nih, ah. gimana sih perjalanan Ibu dari rumah ke situ tuh gimana sih? Cukup menantang. Menantang ya? Iya, karena di jalan kan kita lewat jalan lintas ya. Jalan lintas Sumatera kan Benar. banyak kendaraan-kendaraan besar gitu kan yang lewat. Kemudian juga ya nggak ada yang pelan ya kendaraan yang lewat di situ Iya. gitu kan. Kemudian saya juga lewat jalan tanah itu kan cukup sepi ya. Iya betul. Dikelilingi pohon-pohon sawit, kebun-kebun sawit di sana. Ya, dan saya kan ngejar pagi. Betul betul. Nah, dari rumah kan jam 6 pagi, gimana caranya supaya on time setengah 8 itu memang sudah di sekolah. Harus di lokasi. Sudah, ya, Benar. sudah di sekolah. Ya, jadi ya memang seperti itulah tantangannya di jalan, lewat jalan lintas, kemudian lewat perkebunan sawit yang sepi dan berjalan tanah. Berjalan tanah. Sampai Kalau keluar di hujan tuh sekolah. rasa off road gitu. Nah, kalau hujan rasa off-road. Kalau hari panas tuh Kalau panas semua debu pada naik. bedak nambah ya. Iya. Iya 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 iya. Bedak nambah 5 cm lah gitu. Oh. Kalau hari hujan ya jalannya becek, dan kebetulan sekolah saya itu posisinya jalan masuknya yang beberapa puluh meter itu agak menurun. Jadi kadang itu memang Tempat banjir penampungan tinggi. air. Iya, ada Oh, aliran iya, sungai iya, iya. kecil di situ. Jadi bisa sedada dewasa kalau airnya tinggi. Iya. Nanti kalau sekiranya banjir itu nggak bisa sekolah dong. Nggak bisa lewat. Jadi kita tunggu Oh. surut dulu, baru kita bisa lagi ke sekolah. Oh, begitu tantangannya ya. Iya. Kalau bentuk sekolahnya tuh, Bu? Ya, sekolahnya sederhana, itu kan mantan sekolah satap ya, mantan satu atap. Satu atap betul. Iya, satu atap Desa Lugu Ramang. Gitu. Mm-mm. Nah, sekarang kan sudah bernomor dia, SMP 65 Muaro Jambi. Oh, sebelumnya belum Belum bernomor. ada nomornya. SMP saja namanya. SMP satu atap. Oh, satu atap Satu betul. atap Desa Iya Lugu iya. Ramang. Nah, kelasnya cuma ada 3, 3 kelas. ya. Kemudian ada kantor. Kalau internet itu hilang timbul sinyalnya gitu kan. Kemudian alhamdulillahnya itu kami baru-baru ini karena kita masukkan proposal, kita jalin komunikasi yang aktif mana-mana. Alhamdulillah kami dapat bantuan 1 ruang labor IPA. Kemudian kami juga, saya sebagai kepala sekolah berusaha bagaimana memfasilitasi supaya sinyal kita ini lancar. Iya gitu kan. betul. Karena penting sekali itu. Sangat penting sekali, Iya, betul. karena sekarang semua ujian online. Ya. TKA online, AMPK online, gitu kan. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya anak saya ini, walaupun kami di daerah terpencil, walaupun kami jauh, tetapi dapat fasilitas yang sama dengan anak-anak lain di sekolah-sekolah yang maju, Iya betul betul. sekolah-sekolah yang dekat, gitu kan. Jadi ya itu saya kerjasama juga dengan Kominfo, Mm-mm. Muaro Jambi. Akhirnya kita kemarin kita belilah tower internet sehingga untuk pertama kalinya anak-anak ujian itu tidak numpang ke luar. Oh, biasanya numpang. Biasanya Sebelumnya numpang. di rumah guru atau rumah masyarakat yang dapat sinyal.
itu kan resiko. Iya, iya. Anak-anak SMP bawa kendaraan, bawa motor lewat jalan lintas gitu kan. Iya, 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 iya. Itu menurut saya resikonya sangat besar. Jadi saya berpikir bagaimana supaya mengurangi resiko ini. Bagaimana anak-anak ini bisa tetap ujian di sekolah sendiri tanpa harus keluar gitu. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sinyal sudah lancar, dan kita bisa melaksanakan ujian, kemudian juga belajar dengan memanfaatkan PID, memanfaatkan papan interaktif digital, itu kan pakai sinyal juga kan, internet. Alhamdulillah semuanya bisa dilakukan di sekolah. Dan sekarang sudah lancar sekali. Alhamdulillah lancar. Berarti awalnya itu sangat suram sekali sekolah itu. Suram sekali, bahkan sinyal satu garis pun nggak ada. Itu untuk ngapain itu tuh kalau nggak ada tuh, men? Ya sulit, mau apa-apa sulit gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Iya, iya, iya. Artinya banyak bantuan dari pemerintah. Kita harus proaktif. Oh gitu. Kalau kita cuma menunggu, siapa yang tahu kalau kita butuh sesuatu gitu kan? Nah, makanya saya jalin koordinasi yang yang aktif lah dengan baik itu dinas, baik itu dengan Kominfo dan lain-lain. Kira-kira pihak mana saja yang bisa membantu gitu kan? Supaya ada kemajuan lah sekolah itu. Oh. Artinya kalau kita tarik sedikit dari pembicaraan kita tadi, artinya dari kepala sekolah yang harus proaktif kepada pemerintah. Iya. Sedangkan kalau kita lihat aturan ataupun kita lihat program-program dari pemerintah yang akan memprioritaskan sekolah yang terpencil, itu menurut Dinda itu gimana sih? Menurut Ibu gimana, Bu? Ya, sebenarnya pemerintah daerah ya, pemerintah daerah juga sudah berupaya menurut saya untuk memberikan yang terbaik lah. Cuma memang sekarang kan kondisinya kan di mana-mana kita efisiensi. Efisiensi ya. Iya. Di semua OPD ada keterbatasan dana, keterbatasan segala hal, segala aspek lah gitu kan. Jadi kalau kita memang ingin memajukan sekolah yang kita bina, ya itu memang tinggal kita lah lagi yang berpikir bagaimana caranya. Jadi saya juga menjalin kerjasama atau berupaya mencari bantuan bagaimana untuk bisa meningkatkan sumber daya. Iya, benar. Karena saya yakin bahwa yang paling penting di dalam suatu sekolah itu adalah sumber daya guru-gurunya. Benar. Nah, kalaupun kita tidak punya sumber daya tidak punya fasilitas atau sarana prasarana mungkin yang masih kurang memadai, tetapi kalau kita punya guru-guru yang kompeten, yang kreatif itu pasti ada aja gebrakan ya seperti itu. Jadi ya. saya gimana guru-guru saya juga punya difasilitasi dengan ilmu pengetahuan yang lebih baik, dengan dengan inilah ya pelatihan gitu kan. Nah memang dari kementerian kita kan lebih diarahkan untuk belajar mandiri. Benar. Ya kan, belajar mandiri. Tetapi ya namanya guru kalau tidak diingatkan oleh kepala sekolahnya, tidak diingatkan oleh rekan sejawatnya, biasanya terlena. Iya, benar. Gitu kan. Nah, jadi saya juga berusaha gimana supaya kita bisa mengadakan pelatihan yang secara luring, bukan secara online. Gitu. Nah, sedangkan itu kan butuh biaya, gitu kan. Betul. Nah, sementara di dinas kan ya namanya efisiensi, keterbatasan kita juga paham. Jadi saya mencoba gimana ya caranya. Akhirnya karena saya juga seorang fasilitator daerah dari Tanoto Foundation, kita juga aktif memasukkan proposal-proposal gitu kan. Kebetulan Tanoto Foundation itu mereka sudah berapa tahun terakhir, 3 atau 4 tahun terakhir itu ada yang namanya Fasda Perubahan. Program dari Tanoto. Ya, asalkan kita mau sedikit bersusah payah menyusun. Sedikit berusaha ya. Menyusun perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dengan baik, mereka akan mempertimbangkan proposal yang kita ajukan. Nah, alhamdulillah itu saya sudah dari tahun 2022 itu saya aktif setiap tahun memasukkan proposal sehingga kami bisa mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas guru. Jadi pernah kami mengadakan pelatihan untuk guru sekabupaten ya, khusus guru bahasa Inggris, pernah juga untuk guru bahasa Indonesia. Satu kabupaten? Sekabupaten, memang kita pilih gitu. Waktu itu udah pindah belum? Waktu itu saya masih guru.
Oh, masih guru. Ya, masih guru. Nah, Oke. yang tahun ini alhamdulillah tuh lolos lagi proposalnya sudah di Kepsek Ibu gitu juga kan. yang Ya, mengkomandoi sebagai satu ketua, kabupaten nih sebagai ketua, ketua apa namanya ya, ketua kelompok inilah. untuk Eh, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, sebenarnya Pasda itu kan kami ada cukup banyak yang sudah dilatih oleh Community Foundation. Iya betul. Cuma kan ada beberapa saja yang istilahnya mau mengajukan proposal gitu. Hmm. Nah, kebetulan yang tahun ini yang lolos itu cuma 2 kelompok. Iya ya. Kelompok saya ada lagi satu dari SD. Dari SD. Iya, Hmm. insya Allah nanti kami akan mulai jalan mulai dari bulan Oktober. Mulai Agustus. Itu biasanya kalau untuk satu kelompok kan satu kabupaten nih. Enggak, tidak dibatasi. Itu tergantung kesanggupan kita. Ada Oke. yang mengajukan untuk satu kecamatan aja. Ya. Ada yang mengajukan untuk beberapa kecamatan. Mm-mm. Nah, kebetulan kalau yang saya ajukan itu untuk satu kabupaten sesuai dengan hasil rapor pendidikan. Oke. Nah, rapor pendidikan ini kan temanya tentang literasi numerasi. Nah, Saya betul. fokus pada literasi. Nah, fokus pada literasi, jadi nanti kita akan kumpulkan guru-guru khusus bahasa Inggris yang memiliki nilai rapor pendidikan yang masih kurang atau cukup gitu. Sehingga ini kita latih bagaimana supaya nanti hasil rapor mereka itu meningkat menjadi baik. Betul, betul, betul. Berarti berapa tuh Kalau bantuan dari ini tadi? ya cukup lah, Cukup ya? cukup lah untuk kegiatan gitu Untuk kan. kegiatan cukup. Dia tergantung berapa pertemuan gitu kan. Hmm. Nah, kalau kalau di perencanaan kita itu ada 2 pertemuan, berarti ya nanti dihitung kebutuhannya sekian. Kalau misalnya 4 pertemuan dihitung kebutuhannya sekian. Nah, tinggal nanti disetujui atau tidak oleh pihak Community Foundation yang mendanai gitu kan. Nah, sebenarnya kami sebagai Pasda maupun sebagai guru atau sebagai kepala sekolah itu eh, tidak banyak apa ya istilahnya, bukan untuk mencari keuntungan atau apa gitu kan, Iya, iya, iya. karena itu kan juga dengan dana yang terbatas. Semata-mata niat kita itu untuk membantu guru-guru, untuk membantu dinas, untuk membantu kabupaten. Bagaimana supaya kita dengan segala keterbatasan ini punya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru. Benar, Itu benar. aja. Ya, jadi menurut saya eh, tinggal kitanya lagi mau bergerak atau tidak, mau berbuat atau tidak, seperti itu. Berarti apa namanya itu? Kalau kita bayangkan nih dari program yang skopnya kabupaten bisa saya katakan itu cukup nggak duitnya? Ini kan kabupaten nih. Ya. Kalau bayangan daripada ibu mungkin cukup. Tapi kalau sekiranya kita tarik kepada pemerintahan melihat anggaran segitu, kita nggak sebut angka nih, anggaran segitu cukup atau enggak? Kalau menurut saya sebenarnya inilah ya, nggak cukup tapi dicukup-cukupin gitu. Oke. Iya, karena kita juga kan mengajak ini juga ya, mengajak dinas pendidikan juga seperti untuk tempat pelaksanaan. Kita minta bantuan juga dari dinas pendidikan kabupaten gitu kan. Nah, mereka memfasilitasi tanpa harus berbayar seperti itu. Gitu kan. Jadi mereka mau bantu untuk sarana prasarana yang lain, sound system dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillahnya kepala dinasnya juga sangat support. Oh, sangat support. Sangat support kegiatan ini karena kita kan dalam rangka membantu dinas. Kita saling bantu membantu lah seperti itu. Bagaimana supaya guru-guru kita ini dapat meningkat kompetensinya. Oke. Jadi support luar biasa nih dari pemerintah. Iya, dari pemerintah, dari dinas pendidikan maupun dari Community Foundation sendiri. Kalau kami ini ya cuma istilahnya merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke. Itu pertama bicara soal pendidikan ya Bu ya. Sangat inspiratif sekali. Karena saya lihat bahwa banyak sekali orang-orang ataupun kepala sekolah yang di pelosok. Saya pernah dulu itu jadi volunteer pendidikan dan di sana salah satu sekolah di situ pelosok sekali.
muridnya pun cuman 30 orang satu satu sekolah. Itu di SD itu pada saat itu. Gurunya pun jarang masuk. Hmm. Guru jarang masuk dan perhatian daripada pemerintah itu sangat-sangat minim sekali. Saya lihat pada saat itu. Kalau yang ibu rasakan ini kayak berbanding terbalik dengan apa yang saya rasakan ini. Iya bu ya. Berarti di wilayah ibu berarti pemerintah sangat-sangat support dengan Eh, apa yang dikerjakan oleh sekolah ibu. ya cukup support lah. Gini, kami juga siswa nggak banyak. Siswa Hmm. kami cuma 60-an orang. Gitu. Hmm. Di daerah terpencil, jauh gitu kan. Tetapi karena kita selalu berupaya untuk bisa menjalin komunikasi yang baik, baik itu dengan dinas, baik itu dengan pengawas sekolah, dan pihak-pihak terkait. Jadi, alhamdulillah bantuan itu ada aja. Bantuan itu kan tidak harus berbentuk dana gitu Betul kan. betul. Tidak harus berbentuk dana. Misalnya nih ada pengawas yang mau, oh ya kami bersedia untuk memberikan eh, Makan, materi, materi materi makan atau lokasi gitu ya. ya, mau memberikan materi Benar untuk benar. peningkatan kapasitas guru. Oh, alhamdulillah dengan senang hati, silakan gitu kan Ah, untuk turun. Kemudian saya juga coba komunikasi dengan perguruan-perguruan tinggi. Kebetulan saya lulusan Universitas Jambi, habis. S1, S2 di Universitas Iya Jambi, iya. punya teman-teman juga. Jadi selama ini eh, waktu saya masih jadi guru, itu kan di sekolah yang cukup besar dan dekat kota gitu kan, Benar benar. perbatasan kota seperti itu. Sering sekali jadi tempat untuk kegiatan pengabdian masyarakat dari dosen-dosen. Gitu. Oh. Nah, lantas saya berpikir nih, waktu sudah saya ditarik ke daerah pelosok, gimana caranya orang ini mengabdi memang di daerah Iya terpencil. benar benar benar. Sampai saya bujuk waktu itu kan, wah ini kalau mengabdi di sekitaran kota Oh, bukan mengabdi udah namanya, biasa itu. sudah biasa itu. Nah, Oke yang oke. mengabdi itu di daerah terpencil gitu kan. Benar, merasakan tidak ada jaringan. Nah, seperti itu. Jadi ya gimana lah saya berupaya gitu kan memasukkan surat, Heeh. membujuk persuasif gitu bagaimana supaya dosen-dosen itu mau mengabdi di sekolah saya yang terpencil itu gitu kan. Nah, jadi eh, alhamdulillahnya dapat respon yang baik gitu. Sehingga sekarang ada sudah beberapa kali pengabdian masyarakat yang menyasar guru-guru untuk peningkatan kapasitas, sehingga waktu itu ada 2 kali rombongan para profesor sampai juga ke sekolah saya yang terpencil itu. Profesor Iya, dari Unja. profesor-profesor dari Universitas Jambi. Wow. Ada dari PPG, PPG Unja, kemudian juga dari Saintek Unja, itu juga. Dan kedepannya saya akan terus jalan komunikasi dan terus proaktif bagaimana supaya memang semua pihak itu bisa terlibat untuk meningkatkan eh, apa ya, meningkatkan Pendidikan. pendidikan di daerah terpencil khususnya. Betul betul betul. Betul. Gitu. Karena memang betul yang dikatakan tadi, jarang ada perhatian terhadap sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Tapi kalau kita sifatnya cuma menunggu, mau sampai kapan? Berarti tergantung daripada bagaimana kepala sekolahnya proaktif juga berarti. Kita harus jemput bola. Kita Oh. jangan mau mengasihani diri sendiri cuma sekedar nangis di pojokan gitu kan. Aduh. Kita harus kejar apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan sehingga sekolah saya bisa lebih maju. Oh, oke luar biasa sekali bisa jadi tagline besar ini. Kalau kalau di Moro Jambi nih Bu ya, mohon izin. Kalau di Moro Jambi ini banyak enggak sekolah-sekolah yang sifatnya itu terpencil? Karena kan Moro Jambi itu berada di lingkungan Kota Jambi itu. Sekeliling, Sekeliling ya, Kota Jambi. ya, sebenarnya masih ada beberapa sekolah yang lain yang bahkan harus menuju ke sekolah itu harus nyebrang sungai seperti itu. Hmm. Ya, masih ada beberapa sekolah yang lain juga. Tinggal eh, bagaimana pihak sekolah mau apa ya proaktif untuk bisa mengajak pihak-pihak lain untuk membantu ke sekolah. Oke. Coba Ibu kasih kasih inilah kasih masukan untuk kepala sekolah yang lain ini nih. Apa Biar ya apa? maksudnya? Biar pendidikan di Muaro Jambi ini bisa meningkat kan kayak seperti itu. Eh, ya, gimana ya bahasanya? Saya juga baru nih jadi kan saya bukan berniat untuk Mengajari enggak, sharing. karena sekolah-sekolah lain, kepsek-kepsek yang lain juga kan pasti sudah punya pengalaman yang Iya, jauh lebih punya strategi luar masing-masing ya. biasa, punya strategi masing-masing. Cuma ya gimana ya, kita harus eh,
jangan berpangku tangan gitu loh. Jadi sebagai seorang pimpinan, kita berpikir bagaimana caranya supaya bisa membawa sekolah kita jadi lebih maju lagi dengan melibatkan semua pihak, baik itu dinas, baik itu universitas, atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sekolah, kemudian masyarakat sekitar juga sangat penting sekali menjaga komunikasi yang baik dengan kepala desa, perangkat desa, dan lain-lain. Apalagi kayak kami kan di sekolah terpencil, dan kebetulan semua guru-guru saya itu nggak ada yang asli orang sana. Oh, Semuanya orang luar. orang luar semua. Ibaratnya kami ini pendatang. Orang-orang jauh ya? Iya, orang-orang jauh. Ada yang dari kota Jambi, ada yang dari Jambi kecil. Ah. Jarak-jarak 1 jam, 1 jam setengah dari sana. Jadi memang kami harus Effort lebih menjalin ya? iya, komunikasi yang baik dengan masyarakat di sekitar Ah. sana, dengan komite, dengan pihak desa, pengurus desa, dan lain-lain. Sehingga kita bisa membaur dengan masyarakat Iya, dan betul. diterima dengan baik. Itu aja sih. Oh, itu pesannya untuk para sekolah. Iya, kan gitu. Bu Rasmina, Iya. tadi kan Ibu kita sudah bicara panjang soal pendidikan, tapi kita agak kurang dalam nih bahas Ibu sebagai guru tadi kan. Nah, Ibu sebagai guru ini tadi apa sih sebenarnya yang pernah Ibu torehkan itu apa saja sih? Karena saya lihat ada beberapa torehan-torehan nih. Apa sih sebenarnya? Saya sebenarnya cukup kompetitif. Ah. Saya cukup sering juga waktu masih guru ya, cukup sering mengikuti berbagai kompetisi, Oh, terutama kompetisi menulis gitu ya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Alhamdulillah itu saya salah satunya pernah sebagai guru favorit provinsi Jambi peringkat 1. tingkat 1. Ya, juara 1 guru favorit provinsi Jambi tahun 2015. Oh, Jadi waktu itu pesertanya seprovinsi Jambi. benar. Alhamdulillah Muara Jambi dapat juara pertama, dan kami diajak untuk studi banding lah istilahnya kan, sebagai hadiahnya untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang baik, yang berprestasi, yang bagus di Cina. Di Cina. Ya, Itu berarti ke sana pakai bahasa Cina tuh. tetap pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Iya. Oh. Jadi kita sempat mengunjungi 4 kota besar di Cina dan mengunjungi sekolah-sekolah yang bagus di sana untuk bisa belajar lebih jauh. Oke, ini menarik nih, Bu. Di Cina nih, itu ngapain aja, Bu, di situ? Di Cina kita mengunjungi beberapa sekolah, tapi memang ya kalau kita melihat dari segi fasilitas ya, apalagi dibandingkan dengan sekolah saya sekarang, itu memang Jauh sekali ya. jauh sekali. 1 banding 1000 ya. Ya lumayan lah gitu kan. Apalagi beberapa sekolah yang kami kunjungi itu sekolah standar internasional. Benar, di benar. Shanghai, di Beijing, di Suzhou, dan di Hangzhou. Tapi yang sangat-sangat terkesan di saya itu adalah budayanya. Budaya di Cina. Budaya di Cina itu mereka masih sangat kental sekali dengan tradisi-tradisi ininya ya, nenek moyang asalnya seperti itu. Iya. Budaya. Ya, bahkan mereka ada yang menjaga pohon yang sudah ribuan tahun katanya itu tetap berdiri di tengah sekolah. Oh, seperti itu. ada yang seperti itu, Bu? Ada yang seperti itu. Dan disiplin siswanya yang luar biasa. Ini yang saya coba terapkan ke siswa maupun guru saya, walaupun dengan tertatih-tatih, yang penting apa yang saya dapatkan di sana, saya cobakan di sini seperti itu. Kita coba dulu. Kita coba dulu. Sampai mana sanggup. Memang kalau mau kita bandingkan ya, mereka di sana sekolah dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam tuh? Sampai jam 9 malam. Anaknya belajar. Iya. Dari jam 7? Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi saat kami tiba di sana itu pas kebetulan sekitaran jam 9, jam 10 pagi gitu kan. Di salah satu sekolah, saya kurang ingat ya, di Shanghai kalau nggak salah ya. Nah jadi mereka itu, saya dengar suara bel, tiba-tiba semua siswa itu keluar. Mereka baris semua di lapangan dengan rapi, tanpa ada guru yang bawa. Kalau kita kan bawa kejutan banyak. Baris gitu ya. Walaupun nggak kena sih, Iya. menghalau gitu kan. Nah, tapi di sana nggak ada. Gurunya tegak-tegak santai aja, sementara anaknya berbaris dengan tertib dan teratur. Saya berpikir,
ini gimana cara didiknya ya? Kok bisa anaknya tertib dan teratur seperti ini tanpa harus gurunya berkuak-kuak gitu kan? Nah, dengar mereka suara bel, mereka langsung baris. Dengar suara musik, mereka langsung lari keliling lapangan. Keliling aja kayak jogging gitu kan. Iya, iya. Nggak ada tuh yang pingsan-pingsan kayak anak kita upacara sebentar pingsan. Iya. Jadi mereka ternyata mereka itu di sana itu dibiasakan jadi apa ya? Jadi harian gitu. Setiap hari di jam segitu mereka olah fisik seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Makanya itulah mungkin salah satu jawaban kenapa Cina memiliki atlet-atlet yang luar biasa. Iya. Sudah dari kecil disuruh Sudah- muter-muter. Sudah dari bangku sekolah fisiknya memang sudah dijaga, ya kan? Dari usia muda mereka memang sudah fisiknya udah dilatih. Mm-mm. Nah, jadi walaupun itu istilahnya cuma keliling lapangan, tapi kalau setiap hari dilakukan, itu kan jadi melatih fisik secara rutin. Betul. Itu Sementara- berapa lama itu? Lumayan juga, 15 menit ada. 15 menit ya? Iya. Kita tuh kalau udah berlari tuh ngos-ngosan Sudah betul. ngos-ngosan. Sedangkan kurikulum di sekolah kita, olahraga itu seminggu sekali. Oh iya betul. Ya kan, olahraga seminggu sekali. Nah, sementara mereka bukan jam pelajaran olahraga, tetapi mereka olahraga rutin setiap hari. Oh. Jadi wajar kalau mereka punya generasi muda yang fisiknya terlatih dan bisa punya atlet-atlet yang luar biasa gitu kan. Untuk nah setelah itu saya lihat gimana siswanya itu memang keinginan belajar itu dari internal, dari dalam diri mereka sendiri. Bukan dari luar, bukan Iya. dari disuruh emak gitu ya. Jadi Disuruh mereka guru. belajar malam itu udah harus ada guru di sana. Heeh. Pokoknya jam 7 mereka datang lagi ke sekolah sampai jam 9 malam memang belajar mandiri. Dan banyak anaknya gitu. Seperti itu. Nah ini belum bisa kita terapkan di sekolah kita gitu kan. Ada nggak Sampai ibu tanya malam. resepnya apa gitu? Nah ibu tanya itu. Saya penasaran resepnya apa Ya, ya? karena mereka memang support untuk belajar itu bukan cuma dari guru tetapi juga sangat kuat dari orang tuanya. Nah salah satu yang saya lihat disiplin itu dari orang tua, kami lewat depan sekolah, saya heran itu kok ada antrian panjang sekali, apa kirain jual makanan yang Iya, sedang iya, iya. kekinian gitu Iya, kan. iya. Kalau kita kan di mana ada makanan di situ ada antrian ya. FOMO-FOMOan ya. Pomo-pomoan. Iya, 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 Ternyata iya. itu enggak, itu antrian orang tua yang tertib menjemput anaknya pulang sekolah. Ah. Jadi di situ kan nggak bisa sembarangan parkir. Parkirnya memang khusus harus jauh. sesuai tempat parkir. Iya, jadi orang tua itu berdiri dengan tertib untuk menjemput anak pulang sekolah. Nah, dari orang tuanya sudah kelihatan disiplinnya bagus. Wajar kalau anaknya juga punya disiplin yang bagus seperti itu. Jadi memang yang namanya pendidikan itu tidak bisa cuma kita di sekolah kan gurunya saja bertanggung jawab, enggak, memang dari orang tua, dari rumah. Karena memang sebagian besar waktu yang dihabiskan siswa itu kan di rumah. Di sekolah itu paling berapa jam? Seperti itu. Nah, jadi itu yang saya lihat di sekolah-sekolah ini. Selain itu ya memang kalau dari segi fasilitas yang luar biasa. Fasilitas sekolahnya. Fasilitas luar biasa. Kita punya CCTV di mana-mana gitu kan. Bahkan di sekolah-sekolah internasional itu saya lihat ada kolam renang pribadi gitu kan. Kolam renangnya di lantai 3. Beuh. Home theaternya di lantai 4. Beuh. Itu kita belum lah. Tapi apa yang hal-hal keseharian yang mereka laksanakan dan itu berdampak pada siswa, itu yang bisa kita ambil ilmunya, kita terapkan di sekolah di sini. Apa yang udah ibu lakukan di yang ilmu yang diambil di sana yang udah diterapin di sini? Pertama awal sekali saya masuk ke sekolah itu saya menjaga dari disiplin gurunya dulu. Awalnya enggak disiplin. Tidak bisa saya katakan seperti itu. Tadi kan yang bilang gitu kan, nah, biasanya kan karena mungkin kurangnya pengawasan di daerah terpencil, mungkin dinasnya jarang turun gitu kan ke daerah, ke sekolah. Saya tekankan kepada guru-guru saya, mau diawasi ataupun tidak, ini sudah tanggung jawab kita. Betul. Tanggung jawab guru itu adalah mengajar, membimbing, menjadi teladan. Bagaimana anak kita bisa disiplin kalau gurunya tidak disiplin? Iya betul. Ya kan? Jadi apa
yang mesti kita benahi gurunya dulu. Kalau gurunya sudah disiplin, siswa akan mengikuti. Siswa tidak akan disiplin kalau dilihatnya gurunya aja nggak disiplin, ngapain? Gitu Iya. kan? Guru ditiru Anak-anak dan digugu gitu ya. digugu dan ditiru. Anak-anak sekarang tuh kritis loh. Benar. Ya, mereka tidak Gen-gen akan Z ini ya. melakukan kalau gurunya tidak melakukan. Betul betul betul. Guru tidak melakukan jika kepala sekolahnya tidak melakukan, Oh iya iya iya. ya kan? Nah, jadi memang harus dari diri kita sendiri dulu. Kita ajak guru-guru kita, baru guru bisa mengajak siswa disiplin. Berangkat daripada gurunya lah dulu gitu Ya, ya. jadi memang dari atas, dari kepseknya dulu. Apa lagi yang Ibu lihat di Cina tuh tadi? Ah, ya itu tadi yang bagusnya ya. Yang Tentu bagusnya. ada yang Tentu kurang ada yang bagus kurang ya. bagus betul. Sebagus-bagusnya negara orang, ada juga ternyata bagusnya negara kita. Iya 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 iya. Jadi Walaupun itu Cina ya. walaupun itu Cina, negara yang amat sangat maju, gitu Iya, ya, iya, iya. negara adidaya gitu kan, yang bisa menyaingi Amerika. Eh, jadi saat rombongan kami lewat di eh, jalan raya besar itu, Mm-mm. ada sedikit insiden, ada sedikit kecelakaan. Itu di sana kan pakai motor listrik ini senggolan, Ah, ah. jatuh. Sama bus. Enggak, sama-sama kendaraan. Oke. Nah, dan itu kejadiannya di dekat bus kami. Saya lihat itu jatuh, nggak ada yang bantu. Sama sekali nggak ada yang bantu. Padahal kalau kita di sini ya, senggolan dikit itu banyak sekali yang menyelamatkan. Yang asal ada lihat. Iya, ada sesuatu, wah cepat dibantu, motornya diamankan, dompetnya diamankan. Yang penting aman dulu lah. Yang penting amankan dulu. Gitu. Iya iya. Gotong royong, Iya. saling menolong, bantu membantu Hmm. itu masih kental di budaya kita. Kalau di sana kan cuek. Nah, sangat cuek. Jadi ada apa-apa ya berdiri sendiri, menggeser motor sendiri, mengobati diri sendiri. Gak ada orang yang Gak ada yang peduli. tidak ada yang terlalu peduli. Jadi saya rasa bersyukur juga ya kita tinggal di Jambi, di Indonesia gitu kan, kita masih kental dengan budaya saling bantu, saling tolong menolong. Saya rasa itu yang tetap kita pertahankan Harus kita jaga dan betul. tetap kita jaga dan tetap kita ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah. Hmm. Itu salah satunya. Luar biasa juga di situ ya. Sama wajar kalau daerah-daerah besar tuh seperti itu. Kadang di Jambi pun juga kalau udah jatuh jarang juga yang mau ngambil. Saya pernah dulu. Oh iya. Ya, pernah dulu di Begal. Oh, Di daerah perbatasan Simpang Rimbo dan ini, Simpang Begal Rimbo. Ya, di situ di bawah itu. Malam jam-jam 10. hmm. Di Begal di situ, kendaraan lewat lalu lalang aja. Oh, mungkin nggak kurang ngeh gitu ya. Kurang nggak kejadian. apakah apa tidak tahu dia tuh. Nah, itu mungkin bisa menjadi pelajaran kita lah untuk kalau ada lihat orang dicelakai dibantu ya Bu ya. Iya. Kan seperti itu. Jadi kalau ini tadi, kalau kita masuk ke dunia pendidikan lagi banyak betul pelajaran yang sudah kita ambil dari tadi Bu. Ini Bu Arvina selain daripada guru, kepala sekolah, juga pernah jadi duta pariwisata yang awal kita sebut tadi. Itu iseng atau gimana itu Bu? Itu kejadian zaman dahulu kala itu ya, tahun 2001. 2001, Iya. saya masih umur 3 tahun itu. Waduh, itu saya sudah kuliah. Ya, Bu. Udah semester berapa ya? Semester 2 kayaknya. Semester 2 itu ya? Semester 3. Heeh. Tahun 2001. Bukan memang niat mau jadi putri pariwisata. Putri enggak. pariwisata ya. Kebetulan waktu itu dosen saya di Unja itu minta bantuan, orang tuanya minta bantuan karena dinas di di dinas pariwisata Batanghari. Waktu itu kan belum ada Muara Jambi ya, masih Iya. gabung. Iya. Nah, jadi dimintai bantuan sebagai perwakilan lah untuk bawa nama Batanghari. Batanghari. Iya. Jadi waktu itu saya jadi coba-cobalah ikut sambil belajar. Padahal belum tahu apa-apa tuh. Jalan di catwalk belum tahu, cara pose nggak tahu. Masih lugu-lugu betul ya? Betul dari nol belajar gitu kan. Heeh. Public speaking Belum tahu betul. gitu. Baru ya, namanya juga baru masuk kuliah gitu kan. Baru masuk kuliah. Baru semester 2 lah seingat saya gitu. Nah, tapi ya karena saya tuh prinsipnya selalu mau belajar gitu. Apa sih yang gak saya coba? Semuanya saya cobain. Nah, termasuklah sebagai putri pariwisata. Dan alhamdulillahnya waktu itu dapat sebagai juara 2 provinsi
Heeh. dan juga memenangkan juara favorit Provinsi Jambi. Itu coba-coba baru itu. Coba-coba. Udah jadi juara favorit tuh. Ya begitulah. Iya iya iya. Heeh. Berarti berarti apa namanya itu? Itu yang membentuk ibu atau dari kecil udah seperti itu? Saya apa ya, nggak mau membatasi diri cuma di situ-situ aja. Jangan selalu terlalu nyaman di zona nyaman gitu. Betul. Jadi sekarang tuh apapun saya coba gitu kan. Uh, jadi guru pernah gitu kan. Sekarang di Kepsek, jadi model pernah. Jadi modal juga pernah. Modal apa itu? Ya itu tadi Putri Pariwisata itu tadi kan. Oke. Ya, saya coba juga kemarin bintang iklan. Bintang iklan. Iklan ini. Saya terima tawaran itu karena iklannya iklan layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Iya, ada mendidiknya lah di situ tentang stop judi online, ya kan? Karena Provinsi Jambi ini kan kabarnya nomor 1 tertinggi judi online se-Indonesia, itu kan prestasi yang memalukan gitu ya. Apa Prestasi. sih yang bisa saya lakukan Iya sebagai iya. seorang guru, Benar sebagai benar. seorang pendidik? Nah, salah satunya melalui iklan stop judi online. Sehingga saya juga bisa menayangkan itu ke siswa-siswa saya di sekolah. Nah, jangan sampai terjerumus dengan judi online. Nih, Sebagian besar loh itu yang jadi korban judi online itu adalah pelajar, pelajar bahkan mahasiswa. masuk SN beberapa nih. ASN kabarnya banyak juga gitu kan. Nah, iya. Wah, Apa namanya itu? Menurut ibu, kenapa orang itu memilih ibu jadi bintang iklannya? saya kurang tahu juga. Iya kan? Sebanyak ini guru, Mungkin ya kan, talent ya. ya talent ya tentulah Apa banyak. udah ada hubungan baik sebelumnya? Saya pernah juga diajak untuk podcast di TVRI Jambi. Oh di TVRI ceritanya Ya, ini. kemudian iklan layanan masyarakat. Pernah juga drama drama lah, drama pendek gitu kan, anak Indonesia. Ya coba-coba juga main film gitu kan di TVRI Jambi. Iya iya. Yang penting intinya ada temanya itu untuk mendidik anak bangsa, itu saya lakukan. Iya iya iya. Karena memang basic saya adalah pendidik. Nah, jadi apa yang kiranya punya nilai untuk membelajarkan siswa, uh, mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, itu saya akan coba lakukan. Walaupun tidak berpengalaman sebelumnya. Yang penting hajar dulu ya. Yang penting coba dulu. Nah, itu. Jangan menunggu apa ya, menunggu hebat dulu baru mau belajar gitu kan. Jangan menunggu punya jabatan dulu baru mau berbuat, jangan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah kalau itu untuk kebaikan. Walaupun hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap sepele, kalau itu untuk kebaikan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Bu, ibu kan perempuan, ya kan? Ya. Perempuan itu kalau kita lihat dalam strata sosial kita, apalagi daerah-daerah yang sifatnya itu pelosok, misalkan banyak sekali persoalan perempuan yang berbuat, melakukan sesuatu, kadang jadi stigma yang bagaimana gitu kan, seperti itu. Negatif ya. Ya negatif lah. Ini gimana keluarganya, gimana dia ngatur dan sebagainya. Ya stigma negatif lah yang dirasakan oleh masyarakat. Ibu ada enggak merasakan stigma negatif itu dari lingkungan ada? Alhamdulillah saya punya support system yang sangat baik. Keluarga support, suami support gitu kan. Anak-anak juga paham dengan kesibukan ibunya gitu. Keluarga suami juga support gitu. Artinya nggak banyak menuntut harus begini, harus begitu, enggak. Mereka tahu saya pendidik, saya dari dulunya aktif. Jadi alhamdulillah lah nggak ada banyak hal-hal negatif yang saya temui gitu. Apalagi sekarang kan memang ada sedikit kekhawatiran dari suami lah terutama kan. Iya. Ini ditaruh di daerah terpencil loh, nggak ada apa yang lebih dekat gitu. Iya. Saya bilang nggak apa-apa, saya kan dari dulu hobinya mencoba sesuatu gitu kan. Selagi itu bagus, selagi itu positif, nggak masalah. Saya bilang nggak masalah mau taruh di daerah terpencil, mau ditaruh di sekolah yang dekat. Sekolah saya sebelumnya itu cuma 5 menit loh dari rumah.
Sebelumnya waktu saya masih guru ya, terakhir kan saya di jalan kaki paling 15 menit lah kalau jalan kaki kalau ya. mau jalan kaki, kalau maraton gitu. Iya, iya. Ya, kalau naik kendaraan kan cuma 5 menit dari rumah. Sekarang tiba-tiba saya ditaruh yang jaraknya 1,5 jam pakai kendaraan. Gak apa-apa. Saya juga pengen melihat sejauh mana eh, yang bisa saya lakukan untuk memajukan sekolah di daerah terpencil. Melihat bagaimana kondisi real siswa di sana, kondisi real guru di sana, dan apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah itu menjadi lebih baik. Kalau kita mengubah sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik, itu kan biasa. Iya. Tapi mengubah sesuatu yang dari nol belum apa-apa menjadi lebih baik, itu luar biasa. Alah, Jadi saya iya. mau nyoba itu. Alhamdulillah sudah sukses nih sekarang nih. Walaupun ya masih Berproses, terus berkembang kan ya. seperti itu. Pokoknya sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk kemajuan sekolah saya, untuk kemajuan daerah saya, Kabupaten Muaro Jambi tercinta ini, nggak apa saya lakukan. Walaupun sejauh apa ya. Ya, Kabarnya kan banyak kepala sekolah yang mengundurkan diri, Bu, ditempatkan di wilayah Iya, ini kan. kemarin Apalagi ya. pengumumannya tuh waktu waktu apa? Waktu apa pengumumannya? Waktu baris berbaris. Waktu apa? Waktu apa tuh? Waktu pengumuman penempatan. Eh, ya beberapa waktu belakangan ini ya memang ada rolling lah istilahnya gitu kan. Kalau menurut saya ya masalah karena kita ASN ini kan eh, bersedia ditempatkan di mana saja Ya, gitu. sudah dari awal bilang gitu, Bu. Iya. Jadi saya nyoba sekolah yang besar, dekat sudah pernah. Sekarang saya coba tantangannya sekolah yang jauh, terpencil, sekolah kecil, oke, kita jalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja gitu kan. Dan kita kan merasakan diri kita itu kebermanfaatan diri kita untuk lingkungan. Benar. Ya. Jadi yang sebelumnya mungkin eh, banyak kekurangan, kita perlahan coba perbaiki itu sehingga terasa manfaatnya bagi anak-anak di daerah terpencil, bagi masyarakat yang jauh, gitu kan? Lebih terasa gitu Lebih terasa oleh masyarakatnya kan gitu, Bu ya. kebermanfaatannya. Kalau Ibu lihat sekarang, Hmm, Bu Ervina ini kan begitu aktif. ya. Kalau bisa disampaikan kepada Ervina yang muda dulu, apa sih penyampaiannya? Mengucapin apa, ya? gitu? Sebenarnya saya tidak punya penyesalan apa-apa. Kalaupun saya bisa balik lagi, Atau terima kasih atau seperti flashback apa? ke masa lalu, saya akan tetap memilih jalan yang sama. Jadi guru. Jadi guru. Sama seperti yang saya jalani sekarang. Karena guru itu amal jariahnya akan terus, insya Allah ya, kalau niat kita tulus dan ikhlas, itu amal jariahnya akan terus mengalir sampai kita mati sekalipun. Benar. Begitu Ya. luar biasa, Ibu ya. Melihat anak-anak didik saya, mulai dari saya ngajar 23 tahun yang lalu, itu sudah macam-macam. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang macam-macam lah. Mereka sudah ribuan jumlahnya. Bahkan saya kadang ya jujur aja nggak semuanya saya ingat gitu kan, nggak semuanya saya hafal wajahnya karena dulu waktu ketemu masih SD, sekarang sudah punya anak sekian. Tiba-tiba salam Tiba-tiba ya. salam, Ibu. Mem, karena saya lagi Iya. dipanggil Mem gitu kan, Hmm. karena guru bahasa Inggris. Saya lagi shopping di pasar di mana, Mem, tiba-tiba nyalamin, oh ini pasti mantan murid. Jadi alhamdulillah kita tuh punya banyak banyak anak didik yang sudah jadi orang gitu kan. Eh, yang bisa kita temui di mana saja. Jadi saya sejujurnya takut gak sih pergi ke sekolah melalui daerah yang sepi, lewat perkebunan sawit, berjalan tanah. Alhamdulillah saya sampai sekarang diberi ketenangan aja gitu. Gak ada rasa ketakutan yang berlebihan. Karena saya merasa bukan saya memuji diri sendiri atau enggak. Saya merasa selama ini saya tidak berbuat buruk kepada orang lain, kita berusaha memberikan yang terbaik pada orang lain, insya Allah di jalan kita akan diselamatkan, kita akan diberi ketenangan, kita akan dibantu jika ada kesulitan. Nah, itu aja. Jadi tidak punya kekhawatiran, saya santai aja. Enggak ada ketakutan sama sekali. Ibu capek nggak, Bu?
Kalau capek itu ya tentulah capek gitu kan, karena saya PT kan 3 jam di jalan, nyetir sendiri, pergi setiap 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Tapi kalau kita jalani itu dengan ikhlas-ikhlas saja, memang niat kita niat baik, saya rasa itu worth it ya. Apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain. Nah, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, gitu siap, kan. siap, siap. Nah, jadi ya aman-aman aja sih sampai sekarang. Nggak ada penyesalan, tidak ada rasa marah. Kenapa sih saya ditaruh jauh gitu kan? Nggak Walaupun bisa. banyak kepala sekolah yang mengundurkan diri pada saat itu ya. Ya, mungkin belum merasakan nikmatnya berada di daerah terpencil. Iya. Bu, terakhir Bu, untuk para perempuan-perempuan yang hari ini banyak sekali insecure-nya nih. Aku perempuan, nggak bisa ngapain, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Apa sih Bu, untuk pesannya untuk para perempuan-perempuan yang masih dalam zona nyaman. Tingkatkan kapasitas diri. Kita eh, coba segala sesuatu yang sifatnya positif. Gitu. Jangan merasa insecure. Kita semua manusia ini punya kekurangan. Betul, Tidak ada manusia yang sempurna. betul. Semua orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Lihat apa potensi yang kita miliki. Kita harus sadar diri. Sadar diri itu bukan berarti rendah diri. Sadar diri itu menyadari apa potensi yang kita miliki, apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita, sehingga itu bisa bermanfaat, bisa berguna bagi orang lain. Itu yang terus kita asah, itu yang terus kita olah. Kayak saya menyadari dari, saya cerita tadi kan, dari SMP, kok saya suka sekali ya belajar bahasa Inggris. Itu yang terus saya kembangkan, itu yang terus saya dalami. Akhirnya saya sekolah, waktu SMA saya dalami lagi bahasa Inggris. Waktu kuliah saya ambil jurusan bahasa Inggris sesuai dengan Rules. minat, bakat, potensi yang saya rasa saya punya gitu. Jadi untuk para perempuan di luar sana, Iya, ya, untuk perempuan di luar Iya. sana lah. eh, sadari potensi diri kita apa, kita terus asah dan terus kita kembangkan itu. Jangan merasa insecure gitu. Sampai kita cukup berguna dan bermanfaat bagi orang lain, dan sebarluaskan itu. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, walaupun hal itu mungkin dianggap hal kecil atau sepele, nggak masalah. Seperti itu. Berarti itu Bu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita kan. Oke rekan-rekan semua, itulah pembicaraan yang eksklusif kita pada kesempatan kali ini. Kita begitu banyak pembelajaran mulai dari Bu Ervina kecil, bagaimana beliau ditempatkan di sekolah yang terpencil, bagaimana beliau memanfaatkan sesuatu yang sekiranya itu sangat nol sekali sampai ada pengembangan lah Bu ya. Berproses lah menjadi lebih baik. Berproses lebih baik. Dan untuk rekan-rekan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Ibu Revina juga terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki dan dilancarkan. Amin. Semoga sekolahnya berkembang Sip. Insya dan Allah. semoga ditempatkan yang lebih dekat juga. Terima kasih Bu. Salam Bu. Oke, ya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi